Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpa Gustina dari kelas 2A, Prodi PNF. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi yang ke-11, yaitu efektivitas dan mutu sekolah. Efektivitas sekolah menunjukkan adanya proses pereksaan berbagai sumber dan metode yang diarahkan pada terjadinya pembelajaran di sekolah secara optimal. Efektivitas sekolah merujuk kepada pemberdayaan semua komponen sekolah sebagai organisasi, tempat belajar dan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing di dalam struktur program dengan tujuan agar siswa belajar dan mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu memiliki kompetensi untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekolah harus efektif dari segi kepemimpinannya, pendidik, tenaga kependidikan, siswa, kegiatan pembelajaran, iklim pembelajaran, serta keterlibatan orang tua dan anggota masyarakat. Di pokok pembahasan yang pertama ada pengertian sekolah efektif. Menurut Taylor, sekolah efektif adalah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa, tanpa memandang rasa, jenis kelamin maupun status sosial ekonomi, bisa mempelajari kurikulum yang esensial di sekolah. Sedangkan menurut Sufardi, sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki kemampuan memperdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel dan rangka mencapai tujuan visi misi sekolah secara efektif dan efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya, visi, misi, dan tujuannya, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan yang pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Di pokok pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik sekolah yang efektif. Menurut Mortimer, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Dan yang keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa berprestasi. Yang kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Yang keenam, dukungan masyarakat sekitar. Yang ketujuh, sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. Dan yang kedelapan, sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri. Yang kesembilan, pelajar diberi tanggung jawab. Dan yang ke-10, guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. Yang ke-11, melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Ke-12, kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi sama lainnya. Yang ke-13, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Baiklah, di pokok pembahasan yang ketiga, kita akan membahas model-model sekolah efektif. Yang pertama, model tujuan. Model ini berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Sebuah sekolah diklarifikasikan sebagai sekolah efektif apabila ketercapaian setiap kegiatannya mencapai atau melebihi daripada tujuan yang telah ditetapkan. Model ini berguna apabila sebuah sekolah jadi terutama yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran, iklim pengajaran, dan pencapaian akademik dalam ujian nasional. Yang kedua, model manajemen mutu total. Model manajemen mutu
Mutu total mengklarifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dan fungsi sekolah, mengendalikan pembaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, memberi kepuasan, keperluan, kehendak, dan jangkauan konsisten internal maupun eksternal sekolah maupun dalam lingkungan yang berubah. Dalam manajemen mutu total, dasar penilaian efektivitas sekolah meliputi kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, manajemen proses, penerangan dan analisis perancangan, keputusan, pencapaian belajar serta dampak kepada masyarakat. Yang ketiga, model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan tersebut terus-menerus secara efisien dan aman. Model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting aktivitas sebuah. Selanjutnya ada usaha meningkatkan aktivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto, bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, school review merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Yang kedua, benchmarking merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Yang ketiga, quality accuracy merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagai mestinya. Informasi yang dihasilkan akan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Yang keempat, quality control merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.